Saya merasa keterampilan hidup itu saya dapatkan lebih banyak ketika saya aktif berkegiatan di luar ruang kelas dan di luar bangku kuliah, Ade. Bagaimana kemampuan saya untuk bisa berkomunikasi, meyakinkan orang, berargumen. Bagaimana kemampuan, bagaimana kita fokus pada orang lain. Ketika kita masih fokus pada diri kita dan kita merasa humble, jangan-jangan kita humble brag. Iya, betul sekali. Dengan humble gitu. Dede yang tinggalnya di kota, yang punya akses teknologi, yang cari makannya pesen lewat GrabFood, yang pacarannya lewat berbagai aplikasi teknologi juga, yang hidupnya karena teknologi, yang sosialisasinya karena teknologi. Ini simplifikasi nih. Sementara kalau kita bicara Indonesia saja, Adek, nggak jauh dari sini, 2-3 jam dari sini, teman-teman, saudara-saudara berartistik emang udah bisa jago ngelukis sehingga kemudian mudah tuh menemukan passionnya seperti itu. Sementara ada banyak hal lain yang bisa kita tekuni sehingga bisa menjadi passion. Hal-hal kecil, menurutku passion itu merawat ketertarikan pada hal-hal kecil. Hal-hal yang terkadang kita anggap sepele, tapi kalau kita rawat dengan penuh ketekunan, itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi nggak harus nunggu punya bakat tertentu, nggak harus nunggu bisa nyanyi keren, bisa acting keren. Karena setiap orang ketika merawat hal-hal kecil, itu bisa menjadi tumbuh besar, dan itu juga bisa dinamakan passion. Menurutku itu Konsisten ya kuncinya. Baik, kalau begitu tepuk tangan. aku mau bilang gini, hasil ini survei di Amerika Serikat, benar atau enggaknya, cara kita membaca survei itu pun tergantung loh. Bagaimana menerjemahkan survei ini bisa beragam. Boleh percaya, boleh enggak. Boleh bilang ini representasi yang salah, boleh enggak. Tapi kalau aku selalu, mari membaca ini dan menarik apa yang kira-kira bisa kita pelajari, apakah ini di Amerika atau di Indonesia gitu ya. Yang pertama aku mau bilang gini, dari POV ku sebagai orang yang punya narasi dan punya banyak dede-dede kerja di narasi, rata-rata kayak Lutfi gitu, dede-dede muda-muda gitu. Banyak yang paling tua tuh di narasi CEO-nya, itu pun masih muda. Selebihnya benar-benar anak-anak muda baru masuk. Yang pertama menurutku, alih-alih menghakimi, kita harus memastikan bahwa memang perusahaan atau komunitas atau siapapun yang memang memiliki banyak anggotanya anak muda, paham dari mana latar belakang generasi yang bekerja atau bergabung dalam organisasinya. Gen Z itu tumbuh, kalian itu dede-dede sayangku tuh kadang suka prihatin sama kalian, karena kalian adalah generasi yang paling terkoneksi dibandingkan generasi dari abad kapanpun di dunia ini. Yang begitu melek udah ada internet, kalian tahu apa yang terjadi di belahan dunia manapun. Penindasan di Palestina kalian tahu, apa yang terjadi di Amerika Serikat kalian tahu, yang terjadi di Rusia, yang terjadi di pelosok-pelosok manapun kalian tahu. Krisis iklim kalian yang akan mengalami, kita mungkin akan duluan meninggal. Anak cucu kalian yang mungkin nanti akan susah bahkan untuk bernafas. Kalian tahu berbagai hal buruk